ku menemukan dirimu. Suami premanku ternyata sultan. Bab 129. Sabar, Pak. Davin tahu ini gak mudah. Tapi semoga, apapun yang terjadi pada papa, bisa dipetik pelajarannya, tutur Davin lembut. Merasakan kehangatan dari usapan sang putra, Pak Ardi mengangkat kepala. Matanya yang memerah menatap Davin penuh haru juga bahagia. Ia berpikir jika putranya itu ternyata masih memiliki perhatian untuk dirinya. Makasih, Vin, katanya parau. Ingin sekali Pak Ardi merengkuh tubuh tegap sang putra. Namun rasa sungkan masih mendominasi. Ia merasa kesalahannya selama ini teramat banyak. Davin mengangguk pelan. Lalu setelah ini, apa yang akan Papa lakukan? Akan tetap berada di sini atau ikut Davin pulang ke kota? Tawar Davin ragu-ragu. Mata Pak Ardi melebar. Ia tak menyangka kalau Davin akan menawarkan hal itu setelah banyaknya kesalahan yang diperbuat dirinya. Belum sempat Pak Ardi menjawab, derap langkah kaki keburu terdengar mendekat hingga akhirnya sampai di hadapan sepasang ayah dan anak tersebut. Loh, Davin, kapan datang? Mata Sinta langsung berbinar menatap keponakannya tersebut. Senyum manis pun langsung ia suguhkan. Sementara Davin sendiri langsung berdiri dari duduknya dan menyalami adik dari sang ayah itu Taksim. Alhamdulillah baik, Bi. Davin, belum lama datang, jawab Davin dengan senyum tak kalah ramah. Oh begitu. Syukurlah. Tapi ngomong-ngomong, kenapa pada ngobrol di luar? Kenapa gak diajak masuk ke dalam? Ini udah maghrib loh, tanya Sinta keheranan. Ia mengira, raut wajah sedih serta air mata Pak Ardi karena rasa haru bertemu dengan sang putra. Belum sempat Davin dan Pak Ardi menjawab, tiba-tiba Rika muncul dari dalam rumah sambil membawa koper. Hal itu semakin membuat kerutan di kening Sinta berlipat-lipat banyak. Ini lagi, ngapain petang gini bawa-bawa koper? Mau kemana? Tanya Sinta. Semua orang hanya membeku dan tak ada yang berani bersuara. Mereka kebingungan untuk menjelaskan masalah rumit yang baru saja terjadi. Sinta memang tak tahu menahu tentang apapun. Sebab ia baru pulang setelah bantu-bantu dulu di rumah orang yang mengadakan acara tahlilan. Karena di kampung tersebut, Sinta merupakan salah satu orang yang biasa. 50. Dipanggil jika ada acara hajatan. Tentu karena olahan tangannya terkenal enak. Aku pamit ya, Mas. Maafkan semua kesalahanku. Tutur Rika pada Pak Ardi sambil mengulurkan tangannya untuk berjabatan. Sekarang kita bukan mahram. Haram untukku menyentuhmu. Timpal Pak Ardi ketus. Astagfirullah. Ada apa ini sebenarnya, Bang? Kenapa kamu bilang begitu sama Mbak Rika? Lagi-lagi Sinta bertanya. Sekarang dia bukan lagi istriku, Sin. Aku sudah menceraikannya, ungkap Pak Ardi pada adiknya itu. Astagfirullah. Sinta langsung memekik kaget. Tapi kenapa? Lanjutnya penasaran. Nanti juga kamu pasti tahu sendiri, jawab Pak Ardi. Ia yakin, dalam beberapa waktu ke depan, insiden yang dilakukan mantan istrinya itu akan menjadi buah bibir dan perbincangan panas di kampung tersebut. Tapi Mbak Rika mau pergi kemana malam-malam begini? Ini udah gelap loh. Meski Sinta selama ini memang sebal pada istri dari kakaknya itu, sebagai seorang wanita, ia tetap memiliki rasa iba dan kasihan. Tak tega rasanya membiarkan seorang wanita terlunta-lunta di tengah pekatnya malam. Aku gak tahu, Mbak, jawab Rika sambil terisak. Sinta mengembuskan napas kasar. Ia bisa menebak, sesuatu yang besar baru saja terjadi. Namun, ia tak ingin terus-terusan menanyakan apa yang terjadi. Cukuplah ia jadi penengah sekarang. Mbak Rika, ini sudah gelap. Tidurlah dulu di rumahku. Besok pagi, baru pergi, tawarnya pada mantan kakak iparnya itu. Sinta, biarinlah, Bang.
Kasian. Aku juga kan perempuan, potong Sinta cepat saat Pak Ardi hendak berkomentar. Ya sudah, gimana kamu saja, timpal Pak Ardi akhirnya. Vin, kamu juga istirahat, ya. Pasti capek kan abis perjalanan jauh. Tutur Sinta pada Davin. Davin ikut salat maghrib aja dulu. Abis itu pulang lagi, balas Davin. Ya ampun, Vin. Masa baru datang sudah mau pulang lagi. Paling enggak nginap dulu semalam. Lagian perjalanan malam tuh ngeri. Selain minim penerangan, berisiko banyak begal juga. Tahu sendiri jalanan menuju sini gimana, saran Sinta sungguh-sungguh. Davin tak langsung mengiyakan. Ia menatap Ricky dan Rayhan terlebih dahulu seolah meminta pendapat. Aku ngikut bos aja, kata Ricky. Saya juga. Rayhan ikut bersuara. Ya sudah. Kita istirahat dulu semalam di sini. Besok pagi baru langsung pulang, tukas Davin akhirnya. Ia juga tak tega pada kedua anak buahnya yang sudah kelelahan seharian ini. Bahkan kurang istirahat dalam beberapa hari kebelakang. 51. Tapi, Sin. Mereka mau istirahat di mana? Gak mungkin kan di rumah ini. Di rumah kamu juga sempit kan, cuma ada 2 kamar. Mana kamu ngajak Rika juga? Tanya Pak Ardi kebingungan. Sinta malah tersenyum simpul. Sebentar, nanti aku kembali, katanya sambil berjalan cepat menuju rumahnya. Beberapa kresek yang dijinjingnya disimpan sementara di depan rumah panggung. Tak sampai bermenit-menit Sinta pergi. Kini ia sudah kembali dengan kunci di tangannya. Ia juga meraih lagi kresek yang diletakkannya tadi. Ayo, sekalian kita makan bareng-bareng di sana. Kebetulan aku dapat banyak nasi dan lauknya hasil bantu-bantu di acara tahlilan tadi, ajak Sinta. Bang Ardi belum bisa jalan ya? Lanjut Sinta kebingungan menatap kaki Pak Ardi. Gak apa-apa. Biar aku papa aja, tawar Davin. Ayo, Pak. Davin menurunkan bahunya, membiarkan tangan sang ayah merangkul pundaknya agar bisa berjalan. Mbak Rika, ayo ikut aja dulu. Nanti kembali lagi kalau mau istirahat. Sinta tak lupa mengajak Rika. Meski merasa malu dan sungkan, Rika ikut melangkah mengikuti mereka yang berjalan duluan. Kita mau kemana sih, Sin? Tanya Pak Ardi keheranan. Sabar. Sebentar lagi juga sampai, jawab Sinta. Benar saja, hanya berselang beberapa menit, Sinta berbelok ke sebuah rumah tingkat lalu membuka kunci pagarnya. Loh, kok ke sini? Bukannya kamu bilang rumah ini sudah dijual? Tanya Pak Ardi keheranan karena mereka kini sedang memasuki rumah orang tuanya dulu. Rumah yang dulunya teramat sangat sederhana tapi sudah disulap menjadi luas dan bertingkat. Nanti aku ceritakan. Sinta belum menjelaskan apa-apa. Ia hanya membuka kunci pintu depan lalu mengajak semuanya untuk masuk. Davin, Pak Ardi, Rayhan, Ricky dan Rika masuk bergantian. Mereka sempat mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Memindai semua sudut di rumah itu. Bersih dan terlihat sangat terawat. Bahkan tak berdebu bak rumah kosong yang ditinggalkan pemiliknya. Silakan kalau mau pada salat dulu. Waktu maghrib udah mepet ini. Ruang salatnya masih sama kayak dulu, Vin, tutur Sinta pada Davin. Mbak Rika, kita salat di kamar aja, ya. Di ruang salat pasti penuh, ajaknya pada Rika. Rika mengangguk pelan. Matanya terus saja jelalatan ke kiri dan ke kanan. Memeriksa setiap barang-barang yang memenuhi rumah itu. Meski di kampung, tapi ternyata isi rumah itu tak kalah bagus dan modis dari rumah kota. Barang-barangnya bagus-bagus. Terlihat mewah dan modern, puji Rika. Terlebih saat ia diajak memasuki kamar. Di mana ada spring bed mewah dengan lemari pakaian yang bagus juga televisi. Tentu saja. Semua barang-barang ini, Mbak Dina dulu yang belikan. Dia yang pilih sendiri seluruh barang untuk isi rumah, beber Sinta membuat Rika menyesal telah berkomentar.
Rika hanya tersenyum kecut diam-diam. Dalam hati ia mulai meyakini bahwa adik suaminya itu pasti telah 52. Mengarang cerita dengan mengatakan jika rumah itu sudah dijual. Padahal kenyataannya tidak. Salat dulu, Mbak. Aku udah, kata Sinta sambil membuka mukena yang digunakannya. Aku keluar duluan. Mau nyiapin buat makan malam, lanjutnya sembari melangkah menuju pintu. Sementara Rika langsung terduduk di tepian tempat tidur. Mengusap-usap kasur yang begitu empuk tersebut. Ingin sekali rasanya ia merebah di sana tapi sungkan. Lah merasa sudah tak lama tak tidur dengan nyaman dengan beralas tempat tidur empuk. Yang ada, setiap hari ia terbangun dengan badan pegal-pegal karena tidur di kasur lapuk. Ayo, pada makan dulu. Kalian semua pasti belum makan, kan? Sinta menawari para lelaki yang baru saja selesai mendirikan salat di ruangan khusus. Sejujurnya, banyaknya peristiwa yang terjadi hari ini membuat selera makan mereka menurun. Terlebih Pak Ardi. Kejadian memalukan yang baru berlalu puluhan menit lalu, pasti membuat dirinya kesulitan sekadar untuk menelan makanan. Bang, ayo duduk. Ajak Davin sama yang lain. Titah Sinta karena para laki-laki itu masih berdiri. Pak Ardi mengangguk lemah. Makan, Vin. Kalian pasti capek abis perjalanan jauh. Davin, Ricky, dan Reyhan pun akhirnya duduk. Bergabung bersama Pak Ardi. Sementara Sinta berjalan menuju kamar untuk memanggil Rika. Mbak, ayo makan dulu. Rika menggeleng pelan. Aku di sini saja ya, nungguin. Aku gak lapar, elaknya. Padahal, ia malu harus satu meja dengan Davin dan yang lain setelah kejadian itu. Ia merasa benar-benar tak punya muka. Beneran. Sinta kembali memastikan. Rika hanya mengangguk sebagai jawaban. Hingga akhirnya Sinta berbalik lagi dan kembali ke meja makan. Menghampiri para lelaki yang sudah mulai mengisi piringnya masing-masing. Sinta, ada apa ini sebenarnya? Bukannya kamu bilang kalau rumah ini sudah dijual. Tapi kenapa kamu masih memiliki kuncinya? Tanya Pak Ardi penasaran di tengah-tengah menyantap makanannya. Rumah ini memang sudah dijual, Bang, tapi bukan sama orang lain. Rumah ini dibeli oleh Mbak Dina gak lama setelah abang menikah lagi. Dia bilang agar rumah ini bisa diwariskan pada Davin setelah Mbak Dina gak ada. Terlebih saat itu ibu mulai sakit-sakitan dan butuh biaya besar. Saat itu aku berencana untuk memberitahu abang, tapi ibu melarang. Waktu itu ibu benar-benar kecewa sama abang karena sudah menyakiti Mbak Dina, ungkap Rika. Berarti itu artinya, rumah ini milik Davin sekarang? Tanya Pak Ardi. Sinta mengangguk mengiyakan. Davin sendiri sudah tahu kok. Benar kan, Vin? Sinta menatap Davin meminta pembenaran. Benar, Pak. Tadinya, Davin pikir, saat Papa dipulangkan ke kampung ini, Papa akan menepati rumah ini. Toh kuncinya ada Bibi Sinta. Tapi ternyata enggak, ya, timpal Davin. Bibi gak enak sama kamu, Vin. Terlebih sama ibumu kalau membiarkan wanita yang sudah menyakitinya tinggal di rumah ini, balas Sinta apa adanya. 53. Apa yang kamu lakukan sudah benar, Sin. Lagi pula abang gak berhak sedikit pun tinggal di sini. Abang gak memiliki andil apapun. Semuanya Dina yang mengurus, tutur Pak Ardi sambil menunduk. Ia sungguh malu mengingat kelakuannya dulu yang memalukan dan mengecewakan banyak orang. Mbak Dina memang sangat baik, sahut Sinta dengan tatapan nanar. Mengingat begitu banyaknya kebaikan yang dilakukan kakak iparnya dulu. Suasana sempat hening sejenak. Suara sendok yang beradu dengan piring pun sudah berhenti. Makasih ya, Bi, sudah bantuin merawat rumah ini, tutur Davin setelah bermenit-menit mereka terdiam. Sama-sama. Lagian kamu pun kan rutin kirimin uang buat Bibi. Padahal kan Bibi bilang gak usah. Toh cuma bersihkan sesekali, timpal Sinta. Itu juga kan butuh tenaga, Bi. Belum lagi listrik yang setiap bulan harus dibayar, balas Davin.
Kamu memang baik seperti ibumu. Puji Sinta pada sang keponakan. Oh, iya, istrimu gimana kabarnya? Kapan jadwal lahirannya? Lanjut Sinta mengubah topik pembicaraan. Alhamdulillah baik, Bi. Hari perkiraan lahirnya sekitar 3 bulan lebih, jawab Davin. Merasa diingatkan pada istrinya itu, Davin lekas beranjak dari duduknya. Davin sudah selesai. Izin ke atas dulu ya. Mau telepon istri, katanya pada semua orang. Pun Ricky dan Raihan yang sama-sama undur diri dari meja makan dan memilih ke teras depan untuk menikmati udara malam. Sementara Pak Ardi masih duduk di kursinya sambil memperhatikan Sinta yang sedang membereskan piring kotor. Kalau sudah selesai, segera ajak wanita itu untuk keluar dari rumah ini. Abang gak mau melihatnya, pinta Pak Ardi. Hatinya masih begitu sakit bak diremas-remas saat ingat kejadian tadi sore. Baik, Bang. Sinta yang sedang mencuci piring menyahut. Meski aku belum tahu permasalahannya, tapi sepertinya kesalahan Mbak Rika sangat besar. Sampai-sampai abang terlihat sangat marah, lanjutnya menerka. Setelah besok kamu tahu, kamu juga pasti akan lebih marah, sahut Pak Ardi. Di kamarnya, Davin langsung menghambur ke atas ranjang. Meraih ponsel lalu mengirim pesan pada Nuri. Tolong pinjamkan dulu ponselmu pada Ayu. Aku mau telepon. Pintanya. Harusnya aku belikan ponsel baru dulu buat Ayu sebelum pergi ke sini, sesal Davin. Namun kini semuanya sudah terlanjur. Hanya berselang beberapa menit, benda berlogokan apel digigit milik Davin berdering. Matanya berbinar menatap kontak bernama Nuri itu. Gegas ia menggeser layar untuk menerima panggilan video. Senyum Davin mulai mereka saat dalam layar ponsel itu tertera paras cantik sang istri. Terlebih saat mendengar suara lembut istrinya itu mengucap salam. Waalaikumsalam, sayangku, timpal Davin dengan senyum kian lebar. Sementara di sana, bibir Ayu mulai mengerucut manja. Kenapa baru menghubungi? Padahal kan aku khawatir sama Mas. 54. Maaf, sayang. Tadi banyak banget gangguannya. Sibuk banget pokoknya. Tapi alhamdulillah, sekarang mulai reda. Mulai leluasa dan bisa menghabiskan waktu bersamamu meski lewat sambungan telepon, tukas Davin lembut. Alhamdulillah. Tapi Mas baik-baik saja kan? Tanya Ayu penuh perhatian. Seperti yang kamu lihat. Alhamdulillah baik. Istriku sama calon bayi kita gimana? Udah mendingan? Davin balik bertanya. Alhamdulillah baik juga. Tapi muka Mas kok kayak ada yang lebam. Ayu menyipitkan matanya menatap paras sang suami. Sedikit. Namanya juga abis ada pergulatan, jawab Davin. Oh, iya, sayang. Aku punya kabar baik. Coba tebak apa? Apa ya? Sudah ketemu Papa. Gimana kabarnya? Tolong sampaikan salam dariku ya, Mas, jawab Ayu bertubi-tubi. Baiklah. Nanti aku sampaikan. Tapi kabar baiknya bukan itu. Kabar baiknya adalah, Raka sudah berhasil ditangkap polisi lagi, ungkap Davin penuh sukacita. Masya Allah alhamdulillah, Mas. Syukurlah. Aku senang dengarnya, timpal Ayu dengan mata berbinar dan berkali-kali mengucap syukur. Semoga hidup kita setelah ini kembali tenang dan damai ya. Tinggal menunggu kelahiran bayi kita yang sudah ditunggu-tunggu, harap Davin. Amin. Ayu menyahut singkat. Mas kapan pulang? Tanya Ayu malu-malu. Kenapa? Kangen ya? Goda Davin membuat pipi Ayu memanas. Insya Allah besok pagi-pagi sekali aku langsung pulang, sayang. Soalnya aku juga kangen banget sama kamu, lanjut Davin menambah rona kemerahan di paras sang istri. Ya sudah, kalau gitu sekarang Mas istirahat. Pasti capek banget, Tita Ayu. Enggak mau. Aku masih mau mengobrol banyak sama kamu. Masih kangen? Balas Davin manja. Ish. Bibir Ayu mencebik lalu mengulum senyum. Gak enak sama Mbak Nuri. Ini kan ponselnya. Gak apa-apa.
Anggap aja ini hukuman buat dia, timpal Davin. Keduanya pun terus saja ngobrol ngalor ngidul dengan berbagai bahan perbincangan. Hingga keduanya benar-benar merasa ngantuk dan tidur dalam keadaan telepon masih tersambung. Dini hari, tiba-tiba saja Ayu terbangun dari tidurnya. Ia tersadar belum mengembalikan ponsel milik Nuri. Gelas Ayu pun keluar kamar lalu berjalan menuju kamar Nuri. Mbak Nuri. Maaf ganggu jam segini. Mau balikin ponsel. Ayu mengetuk pintu kamar Nuri. Hening, tak ada sahutan. Ayu berpikir mungkin Nuri sedang terlelap. Aku langsung simpan saja ke dalam, gumam Ayu. Ia pun memberanikan diri membuka pintu itu karena memang tidak dikunci. 55. Saat melangkah masuk, mata Ayu memicing karena tak mendapati Nuri di sana. Ia sudah mencari ke kamar mandi tapi juga tak ada. Hingga mata Ayu tertuju pada secarik kertas yang tertempel di cermin rias. 56. Ayu melangkah mendekati cermin tersebut lalu mencabut kertas bertuliskan untuk Mbak Ayu. La membuka lipatannya dan mulai membaca isinya. Assalamualaikum, Mbak. Saat Mbak membaca surat ini, mungkin saya sudah pergi jauh dari rumah ini. Maafkan saya karena tidak memiliki etika dengan tidak berpamitan secara langsung. Saya malu, sungguh merasa malu atas apa yang telah saya lakukan. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya mengucapkan beribu-ribu maaf karena sudah menyebabkan kekacauan di keluarga Mbak. Sudah membuat keluarga Tuan Damar berada dalam bahaya. Entah apa lagi yang harus saya katakan. Bahkan meminta maaf pun rasanya tak cukup. Tuan Damar, Tuan Davin, juga Mbak Ayu, begitu baik pada saya selama ini. Bahkan kalian memperlakukan saya layaknya keluarga sendiri. Tak membeda-bedakan kasta dan jabatan. Tapi saya justru membalas kebaikan itu dengan pengkhianatan. Sekali lagi, tolong maafkan saya. Sampaikan juga ucapan maaf dan terima kasih saya untuk Tuan Damar dan Tuan Davin. Saya pergi karena saya merasa tak pantas berada di sekeliling orang-orang baik seperti kalian. Sampai kapanpun, saya tidak akan pernah melupakan jasa-jasa keluarga Adiputra. Sampai kapanpun, kebaikan kalian semua akan saya kenang. Selamat tinggal. Semoga seluruh keluarga Adiputra senantiasa dilimpahi kebahagiaan dan dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Nuri. Ayu mendengus pelan sembari terduduk lesu di tepi tempat tidur. Termangu menatap kertas yang masih ada dalam tangannya. Ya Allah Mbak Nuri. Kenapa harus pergi? Kenapa gak dibicarakan baik-baik terlebih dahulu? Sesal Ayu. Berkali-kali ia menarik napas panjang karena menyayangkan keputusan asisten rumah tangganya tersebut. Ayu menunduk. Meremas pelan ponsel milik Nuri yang semalam dipinjamnya. Bahkan wanita berstatus janda itu tak membawa alat pribadinya itu. Bagaimana aku bisa menghubungi dia kalau ponselnya saja tak dibawa? Gumam Ayu seraya menatap layar ponsel bergambar wallpaper seorang anak laki-laki. Ponsel pemberian Ayu beberapa bulan yang lalu. Mbak Nuri, ponselnya kenapa? Tanya Ayu saat melihat Nuri sedang mengikat benda pipi tersebut dengan karet gelang. Rusak, Mbak. Tapi masih bisa dipakai sih meskipun cuma buat telepon biasa, jawab Nuri dengan seulas senyum tipis. Ayu menatap Nuri iba. Sebagai seorang wanita, Ayu paham, alat komunikasi termasuk barang yang sangat penting terlebih saat sedang berjauhan dengan keluarga. Karena dengan adanya alat pintar tersebut, kerinduan yang pastinya sudah begitu besar bisa sedikit terobati dengan melakukan komunikasi lewat ponsel. Apalagi jika panggilan video yang memperlihatkan wajah secara langsung. Kenapa gak beli baru, Mbak? Tanya Ayu lagi memberanikan diri. Sebab Ayu tahu, gaji Nuri saat masih menjadi merawat Pak Damar cukup lumayan jika hanya untuk membeli sebuah ponsel. "57. Sayang uangnya, Mbak. Lebih baik saya kirimkan ke kampung untuk kebutuhan anak saya.
Atau saya tabung karena semakin lama anak saya semakin besar dan membutuhkan biaya yang akan lebih besar juga, jawab Nuri apa adanya. Ayu hanya tersenyum kecil sebagai tanggapan. Sebagai orang yang juga pernah serba kekurangan, Ayu paham dengan alasan Nuri. Sebab dulu pun ia selalu seperti itu. Mengabaikan kepentingan dirinya sendiri demi kepentingan lain terutama yang berhubungan dengan kedua adiknya. Setelah menceritakan tentang ponsel rusak Nuri pada Davin, Ayu pun membujuk suaminya itu untuk membelikan ponsel baru. Tolong ya, Mas, kasihan Mbak Nuri. Toh dia juga yang merawat kakek. Kan Mas sendiri juga sering telepon Nuri untuk menanyakan keadaan kakek, bujuk Ayu saat itu. Davin mengangguk menyetujui. Iya, sayang. Nanti aku belikan, jawab Davin sambil mencubit gemas hidung istrinya itu. Gemas karena ia terlalu baik dan tak tegaan jadi orang. Benar saja, sepulang bekerja, Davin membawa ponsel tersebut. Masya Allah, makasih ya suamiku yang baik. Ayu menerima ponsel itu dengan mata berbinar. Tampan juga gak? Canda Davin. Tampan dong. Paling tampan se-Indonesia, balas Ayu sambil mengulum senyum. Davin tergelak pelan mendengar hal itu. Kelihatan banget bohongnya. Siapa yang bohong? Aku serius. Karena buatku, Mas itu laki-laki paling tampan. Bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Karena aku, hanya akan melihat Mas seorang dan menutup mata dari laki-laki lain di luaran sana, timpal Ayu dengan raut wajah berubah serius. Cie, pinter banget gombalnya. Belajar dari siapa sih? Goda Davin sembari mengulum senyum. Dari suamiku dong, dari siapa lagi? Aku menyahut cepat. Sebentar ya, Mas. Aku mau kasihkan ponsel ini pada Mbak Nuri. Pasti dia senang sekali, lanjut Ayu sambil melangkah hendak keluar kamar. Benar saja, waktu Ayu memberikan ponsel itu, Nuri sampai terisak karena merasa haru. Masya Allah, kenapa repot-repot sekali sih, Mbak? Saya jadi gak enak. Nuri berkata parau sambil mengusap air matanya. Gak apa-apa, Mbak. Biar Mbak bisa sering-sering hubungi anak Mbak. Biar makin semangat juga kerjanya, timpal Ayu. Nuri mengangguk kemudian kembali mengatakan terima kasih berkali-kali. Ia bahkan sempat memeluk Ayu sesaat saking bahagia dengan kebaikan majikannya tersebut. Mata Ayu menghangat mengingat momen itu. Hingga tiba-tiba matanya sedikit melebar saat ia menyadari satu hal. Ia mengusap layar ponsel milik Nuri lalu membuka aplikasi WhatsApp. Mencari jejak chat Nuri dengan salah satu kerabatnya. Mungkin Ayu bisa menanyakan perihal Nuri yang mungkin nanti pulang ke sana. Nihil. Ayu tak menemukannya. Semua riwayat chat sudah hilang tak berbekas. Sepertinya Nuri memang sengaja menghapusnya agar tak meninggalkan jejak. Pun saat Ayu menelusuri kontak, tinggal tersisa beberapa nama saja. 58. Itu pun seluruh orang yang dikenalnya. Ayu berpikir jika kepergian Nuri itu berarti memang sudah direncanakan. Ayu melirik jam dinding. Sudah hampir jam 3 dini hari. Ia pun bangun dari tepian ranjang yang biasanya ditempati Nuri lalu keluar dari kamar itu. Ia berjalan keluar rumah. Di mana suasana sekitar masih begitu sepi. Pun langit di atas sana masih begitu gelap. Pak, maaf. Ayu menyeru pada security yang berjaga di depan. Iya, Mbak, kenapa? Tanya security itu sambil berdiri dari duduknya. Apa semalam Mbak Nuri keluar rumah? Tanya Ayu penasaran. Iya, Mbak, benar. Security itu menyahut meyakinkan. Jam berapa ya? Ayu kembali bertanya. Karena selepas Isya, ia masih melihat Nuri. Sekitar jam 9 malaman. Waktu saya tanya mau kemana malam-malam seperti itu, katanya mau pulang kampung karena keluarganya mendadak menghubungi. Katanya juga sudah ada mobil elf yang menunggunya, ungkap sang security. Oh, begitu ya. Aku menyahut lemas. Kenapa memangnya, Mbak?
Semuanya baik-baik saja kan? Tanya security mulai cemas. Khawatir kepergian salah satu asisten rumah tangga di kediaman itu sembari membawa barang berharga milik sang majikan. Terlebih ia tak punya kuasa untuk lancang menggeledah barang bawaan. Gak apa-apa kok. Hanya saja, ini ponselnya ketinggalan. Sangkal Ayu. Oh, begitu. Kasian atuh Mbak Nuri kalau gak bawa HP. Takutnya di jalan ada apa-apa, balas laki-laki berkumis tebal itu. Semoga saja lancar sampai tujuan, harap Ayu. Setelah mengucapkan terima kasih, Ayu lekas masuk ke dalam rumah. Kembali ke dalam kamarnya dengan sisa kantuk yang sudah lenyap. Di sofa panjang di depan TV, Ayu terduduk. Ia membuka ponsel Nuri lalu mengintip nomor sang suami. Tak ada tulisan online. Tentu saja karena suaminya itu masih terlelap di alam mimpi. Sembari menunggu pagi datang, Ayu memutuskan untuk mengambil wudhu lalu melaksanakan salat malam. Mencari ketenangan untuk hatinya yang sedang gundah. Memikirkan sang suami, sang ayah yang masih di RS, juga Nuri yang entah kemana dan di mana kini. Dalam sunyi dan heningnya sekitar, Ayu merintih banyak hal pada sang pencipta. Untuk dirinya, calon anaknya, suaminya, seluruh keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya. Ia curahkan segalanya tanpa malu dan sungkan. Berlama-lama di atas sajadah dengan tangan menengadah. Puas bercerita dengan sang pemilik kehidupan, Ayu memilih meraih Al-Quran kecil lalu membacanya. Menghadirkan kedamaian dan rasa tenang yang perlahan menelusup dalam dadanya. Kumandang azan subuh yang menggema membuat tubuh Davin bergerak perlahan, kemudian disusul dengan kedua mata yang terbuka. 59. Davin menoleh ke kiri dan ke kanan. Kosong. Tak ada sesiapapun di sampingnya. Padahal semalam, Davin mengajak Ricky dan Rayhan untuk tidur di kamar itu bersama-sama. Nyatanya ia tidur sendirian. Lebih tepatnya ketiduran saat sedang melakukan panggilan video bersama sang istri. Tiba-tiba Davin mengulum senyum saat melirik ponselnya yang sudah padam. Pasti habis baterai semalam karena terlalu lama bercerita. Jika sudah ngobrol dengan sang istri, Davin memang seringnya lupa waktu. Segala hal dibicarakan mulai dari hal penting sampai yang tak penting sama sekali. Karena menurutnya, komunikasi adalah salah satu terjaganya kehangatan serta keharmonisan rumah tangga. Davin sempat meregangkan otot-ototnya yang terasa begitu kaku dan pegal. Tentu karena tenaga dirinya kemarin cukup terkuras habis. Pun beberapa luka memar baru dirasanya sekarang. Di antaranya di pelipis, lengan, juga punggung. Au, berasa remuk ini badan. Gumam Davin sambil turun dari tempat tidur. Gegas ia masuk ke dalam kamar mandi lalu mengambil air wudhu. Setelahnya mendirikan salat subuh sendirian. Selesai salam dan menguntai doa sejenak, Davin pun keluar kamar. Matanya celingukan mencari keberadaan kedua asistennya itu. Hingga matanya menangkap kedua laki-laki itu tertidur di atas karpet di depan televisi. Ricky, Ray, bangun. Sudah subuh. Davin mengguncang pelan tubuh keduanya. Hingga kedua laki-laki berbeda generasi itu serempak membuka mata. Astagfirullah, saya kesiangan. Rayhan memekik lalu segera bangkit. Berjalan menuju ruangan khusus salat dengan perasaan tak karuan. Ia yang sudah terbiasa disiplin salat malam setiap harinya, selalu merasa bersalah andai meninggalkan ibadah sunnah tersebut. Pun Ricky ikut menyusul. Sementara Davin hanya menatap punggung kedua orang yang mulai menghilang di balik tembok itu dengan gelengan kepala pelan. Hampir saja Davin berbalik, pintu rumah itu terdengar diketuk. Gegas ia melangkah lalu membukanya. Sinta langsung memamerkan senyumnya begitu pintu terbuka lebar. Bibi mau bikinkan sarapan dulu buat kalian. Biar gak berangkat dengan perut kosong, katanya sambil melangkah masuk. Oh, iya. Papamu juga nginap di sini. Di kamar yang dulu selalu ditempatinya bersama mamamu setiap kali ke sini, lanjut Sinta.
Davin hanya tersenyum sambil mengangguk. Ia merasa tak masalah untuk itu. Bahkan jika sang papa ingin menempati rumah itu pun Davin tak akan keberatan. Asal bukan dengan Rika. Baru juga jam segini sudah datang aja. Sapa Pak Ardi yang baru keluar kamar dengan kaki terpincang-pincang pada sang adik. Iya, aku kan harus bikinin sarapan dulu buat Davin. Kasian kalau dia pulang dalam perut kosong. Ya, meskipun cuma bisa bikinkan nasi goreng. Sayang soalnya. Semalam nasinya nyisa banyak, timpal Sinta. Tangannya mulai cekatan mengiris bumbu. Seperti bawang merah, bawang putih, juga cabai. Apa wanita itu sudah pergi? Tanya Pak Ardi ragu-ragu. Sebenarnya ia malas untuk menanyakannya. Hanya saja Pak Ardi ingin memastikan jika mantan istrinya itu sudah tak ada di sekeliling dirinya. Santi menggeleng pelan. Katanya nunggu sedikit terang. 60. Jangan sampai kamu menahannya lebih lama lagi. Biarkan dia pergi secepat mungkin, tukas Pak Ardi lagi. Sinta hanya mengangguk. Tangannya cekatan mengaduk nasi goreng dalam wajan hingga wanginya menguar ke seluruh ruangan. Ia juga membuat mendoan tempe sebagai lauk lain selain telur mata sapi. Setelah matang, Sinta pun bergegas memanggil semuanya untuk sarapan bersama meski hari memang masih begitu pagi. Maaf, ya, sarapannya cuma sederhana. Anggap aja pengganjal perut agar tak terlalu keroncongan, tutur Sinta penuh senyuman. Gak apa-apa, Bi. Ini juga makasih banget. Davin jadi gak enak malah merepotkan Bibi, timpal Davin. Repot apanya? Kamu juga jarang-jarang kok datang ke sini. Apalagi setelah mamamu meninggal. Baru kali ini ke sini lagi. Mana sebentar banget. Sinta terus nyerocos antusias. Hehe, maaf, Bi. Davin gak tenang ninggalin istri lama-lama. Mana lagi hamil. Davin tersenyum sungkan. Gak apa-apa. Lain kali kesininya ajak istri sama anakmu. Yang lama sekalian. Anggap saja liburan. Apalagi kan papamu ada di sini, tukas Sinta penuh senyuman. Davin yang hampir menyuap, meletakkan kembali sendok dalam tangannya. Ia menatap Pak Ardi yang dari tadi masih terdiam dan tak banyak bicara. Davin paham. Suasana hati ayahnya itu pasti belum baik-baik saja setelah kejadian kemarin. Terlebih hari ini dan beberapa hari ke depan, sang ayah harus menebalkan kuping dan memperkuat mental dengan gunjingan para warga sekitar. Pak, kemarin Papa belum jawab pertanyaan Davin. Papa mau tetap di sini atau ikut pulang? Secara sekarang Papa. Davin tak meneruskan perkataannya. Ia merasa sungkan meski pada ayahnya sendiri. Pak Ardi menunduk sejenak. Tetap tinggal di sana, itu artinya dia masih harus berjuang keras hidup dalam kesederhanaan. Ia juga harus belajar hidup sendiri karena kini tak memiliki istri. Ia pun harus bisa mengabaikan suara-suara sumbang yang sedikit banyaknya tetap saja akan ada yang menyalahkan dirinya terkait yang dilakukan mantan istrinya itu. Tapi jika ikut pulang bersama Davin, ia merasa belum memiliki muka untuk bertemu dengan Pak Damar setelah mertuanya itu mengetahui segala perbuatan dirinya yang pastinya begitu mengecewakan. 61. Untuk sesaat, suasana ruang makan itu begitu hening. Tak ada kata, tak ada suara. Semua orang seolah sedang menunggu jawaban apa yang akan dikatakan Pak Ardi. Pak Ardi mulai mengangkat kepala. Matanya menatap lurus pada Davin yang juga sedang menatapnya. Binar sendu bercampur rindu terpancar dari sepasang manik yang sedang saling tatap tersebut. Bola mata hitam mereka seolah saling bercerita tentang kerinduan yang selama ini sama-sama mereka rasakan. Kerinduan tentang kenangan keduanya di masa lalu. Kenangan indah sepasang ayah dan anak itu bukan hanya tercipta di kediaman Adiputra. Tapi juga di rumah itu. Rumah sang nenek dari Davin yang kadang dikunjunginya jika sedang libur panjang sekolah. Nyatanya kebersamaan dan kedekatan itu semakin merenggang saat Davin mulai tumbuh remaja dengan segudang aktivitasnya.
Pun dengan pekerjaan Pak Ardi yang kian padat setelah Pak Damar mundur dari perusahaan. Puncaknya, kerenggangan itu semakin menganga lebar saat Rika dan Raka masuk ke dalam kehidupan Pak Ardi. Hingga hubungan ayah dan anak antara Davin dan Pak Ardi menjadi sering memanas dan penuh konflik. Tapi kini, saat orang-orang yang berhasil menjauhkan dirinya dengan sang ayah mulai tersingkir dengan sendirinya, Davin merasa, tak ada salahnya jika dia mencoba memulai hubungan baik lagi dengan ayahnya. Hidup berdampingan seperti dahulu kala. Tidak, sepertinya Papa tidak akan ikut. Pak Ardi akhirnya bersuara. Membuat niat baik Davin itu kembali terkubur. Papa ingin memulai hidup baru di sini. Di kampung kelahiran Papa. Meski semuanya pasti tidak mudah, hanya saja, Papa ingin berusaha sendiri, lanjut Pak Ardi. Davin menarik napas pelan lalu mengembuskannya. Apa Papa tak ingin berkumpul dengan anak cucu Papa? Gak sampai 3 bulan lagi, istri Davin akan melahirkan cucu pertama Papa, tanya Davin. Tentu saja ingin. Sangat ingin malah. Tapi Papa berpikir, bukan sekarang waktunya. Mungkin saja kemarahan kakekmu pada Papa juga belum mereda. Untuk sementara, biarlah seperti ini dulu. Sama-sama saling berjauhan. Semoga saja, seiring berjalannya waktu, kakekmu akan membukakan pintu maafnya untuk Papa, jawab Pak Ardi. Tapi Papa janji, jika nanti istrimu melahirkan, Papa akan berusaha untuk datang dan menemui cucu pertama Papa. Doakan saja agar Papa masih diberi umur yang panjang, lanjut Pak Ardi. Davin hanya mengangguk mengerti. Ia paham, ayahnya itu pasti merasa tak enak hati dan sungkan jika ikut pulang dan tinggal kembali bersama Pak Damar. Baiklah jika itu memang keputusan Papa. Tapi, kalau boleh tahu, memangnya selama di sini, Papa kerja apa? Tanya Davin penasaran. Untuk sesaat, wajah Pak Ardi nampak menegang dan malu. Hingga ia kembali menunduk untuk menjawab. Terkadang kerja di sawah orang, terkadang juga di lahan juragan Kosim. Tapi setelah kejadian kemarin, rasanya 62. Papa tak mungkin untuk kembali bekerja di lahan juragan Kosim. Mau disimpan di mana harga diri Papa sebagai laki-laki jika harus kembali mengais rezeki di tempat laki-laki yang hampir saja berbuat tak senonoh dengan istri sendiri. Mantan istri sekarang tepatnya, timpal Pak Ardi dengan hati yang kembali berdenyut nyeri. Mendengar jawaban Pak Ardi, bukan hanya Davin yang tercengang tapi juga Ricky. Mata keduanya langsung melebar mengetahui kenyataan jika seorang Ardi Mahesa yang sempat menjadi pimpinan tertinggi perusahaan, harus bekerja serabutan seperti di sawah dan ladang. Davin berpikir, pantas saja kulit ayahnya itu sedikit menghitam dengan bobot tubuh sedikit kurus. Ternyata karena sulitnya kehidupan yang dijalani di kampung. Davin langsung merasa bersalah dan prihatin. Di saat dirinya bergelimang harta, sang ayah harus berjuang panas-panasan demi sesuap nasi. Kalau gitu Papa gak usah kerja. Apalagi kaki Papa masih sakit. Biar nanti, Davin kirim tiap bulan buat kebutuhan Papa, tawar Davin. Sebagai seorang anak, ia tentu merasa wajib berbakti pada sosok yang dulu selalu dianggapnya sang pahlawan untuk dirinya. Pak Ardi lekas menggeleng. Jangan. Papa masih sehat, masih kuat untuk bekerja. Lagi pula, Papa gak mau bergantung hidup pada siapapun. Papa ingin berusaha untuk membuktikan kalau Papa bisa berdiri di kaki sendiri. Tapi, Pak, sudahlah, Vin, gak apa-apa. Benar kata papamu. Biarkan dia berusaha sendiri. Lagi pula, di sini ada Bibi. Bibi juga gak mungkin membiarkan papamu kenapa-kenapa, potong Sinta cepat. Atau gini aja. Davin kasih modal buat Papa, nanti Papa bikin usaha di sini. Terserah Papa mau usaha apa, tawar Davin tak putus asa. Enggak, Vin. Gak usah. Papa gak mau merepotkan kamu. Dan kalau mau jujur, sebenarnya Papa masih malu atas semua dampak dari kelakuan Papa, sahut Pak Ardi masih tetap dengan pendiriannya. Udahlah, Vin. Bibi tahu kok,
Papamu itu adalah sosok orang yang pekerja keras dan pantang menyerah. Biarkan dia membuktikan sendiri jika ia bisa hidup tanpa sokongan dari siapapun, tukas Sinta penuh keyakinan. Davin kembali menarik napas dalam. Baiklah. Davin juga tahu kok papa adalah orang yang ambisius. Hanya saja, jika papa butuh bantuan, jangan sungkan hubungi Davin. Pak Ardi mengangguk pelan sebagai jawaban. Dalam hatinya ia merasa terharu karena Davin tetap memperlakukan dirinya dengan baik setelah banyaknya kekecewaan yang diberikan olehnya pada sang putra. Ricky, Raihan, sudah siap? Tanya Davin menatap kedua ajudannya itu. Keduanya lantas mengangguk bersamaan. Badan mereka pun nampak sudah segar karena cukup istirahat semalam. Pak Ardi menatap Raihan dengan kening berkerut. Kenapa papa merasa wajah ajudan baru mugak asing ya, Vin? Ternyata bukan hanya Davin yang berpikir seperti itu. Papa juga. Davin menimpali. La menatap Raihan dengan mata menyipit. 63. Raihan tersenyum kecil lalu menunduk. Mungkin hanya perasaan Tuan saja. Soalnya, saya hanya orang biasa. Orang tua saya juga hanya orang kecil yang nggak mungkin dikenal orang terpandang seperti keluarga Adiputra, akunya merendah. Ya, mungkin hanya perasaan saja. Atau mungkin, wajahmu seperti salah satu aktor atau apa gitu yang seliweran di TV. Hanya saja lupa siapa, kelakar Davin diikuti gelak tawa yang lain. Mata Davin terarah pada jendela rumah di mana cahaya matahari sudah mulai menerobos masuk. Suasana di luar pun sudah terang benderang karena jam memang sudah menunjuk ke angka 7 pagi. Pa, Bi, sepertinya Davin harus segera berangkat. Biar sampainya tak terlalu sore, tutur Davin sembari bangun dari duduknya. Bibi sebenarnya masih kangen sekali sama kamu, Vin. Hanya saja, Bibi juga tak mungkin menahanmu di sini. Apalagi, sepertinya kamu sudah rindu sekali pada istrimu, timpal Sinta berat hati. Davin mengulum senyum. Apa yang dikatakan adik kandung ayahnya itu memang benar adanya. Ia sudah sangat merindukan sang istri dan calon bayinya. Rindu untuk mengusap perut dan menyapa calon keturunannya seperti kebiasaannya setiap hari. Pergilah. Semoga perjalanan kalian lancar, ya, tutur Pak Ardi menegarkan diri. Padahal jauh di lubuk hatinya, ada yang tersayat sampai berdarah-darah. Davin mengangguk pelan. Ia langsung menyalami Sinta sambil mengucapkan terima kasih. Ia lalu berpindah pada Pak Ardi. Mencium punggung tangan ayahnya itu dengan taksim. Siapa sangka, Pak Ardi langsung merengkuh badan tegap sang putra. Ia memeluknya erat sambil menepuk-nepuk pelan. Jadilah pria yang baik selamanya. Jangan seperti papa. Jangan ikuti jejak papa, pesannya. Kalau berkenan, sampaikan salam papa untuk istrimu juga kakekmu, lanjut Pak Ardi seraya mengurai pelukan. Baik, Pak. Nanti Davin sampaikan, sahut Davin. Oh, iya. Kalau papa ingin menempati rumah ini, Davin sama sekali gak keberatan. Daripada kosong, lanjut Davin. Rumah ini terlalu besar kalau hanya ditempati papa seorang diri. Lebih enak tinggal di rumah yang lebih kecil saja. Pak Ardi menolak secara halus. Ya sudah. Davin berangkat, ya. Assalamualaikum. Davin bergegas keluar dari rumah itu. Lalu melangkah menuju mobil yang ternyata sudah parkir di halaman. Semalam, Ricky dan Raihan memang sempat mengambilnya terlebih dahulu. Pak Ardi dan Sinta berdiri di teras menyaksikan kepergian mobil Davin. Melambaikan tangan sejenak pada mobil yang mulai meninggalkan halaman rumah lalu berbelok ke jalanan utama kampung. Baru saja Pak Ardi dan Sinta hendak kembali masuk, sebuah suara keburu menghentikan langkah kaki mereka. Mas, seru Rika yang tiba-tiba muncul di ambang pagar. Ia memang sengaja menunggu kepergian Davin untuk menemui mantan suaminya itu. Mau apa lagi kamu ke sini? Bukankah kita sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi? Tanya Pak Ardi ketus.
64. Aku cuma mau pamit, Mas. Sekaligus mau minta maaf untuk kesalahanku selama ini, timpal Rika dengan wajah dibuat begitu sendu. Pergilah. Gak perlu pamit segala. Aku bukan siapa-siapamu, titah Pak Ardi dengan tubuh berbalik. Mas. Rika kembali menyeru. Apa gak ada kesempatan kedua buatku, Mas? Lanjut Rika penuh harap. Selama ini, sudah cukup aku menunggumu untuk berubah menjadi lebih baik. Tapi, bukannya lebih baik, justru makin parah. Dan sekarang, gak ada lagi kesempatan apapun. Kamu pergilah dengan jalanmu dan aku dengan jalanku, sahut Pak Ardi tegas dan penuh penekanan. Ia pun gegas masuk ke dalam rumah dengan terpincang-pincang lalu menutup pintu itu rapat-rapat. Ia bahkan tak menoleh lagi untuk melihat wajah terakhir sang mantan istri. Baginya, menatap paras itu, hanya akan menambah luka hatinya. Meski berat, kini Pak Ardi sudah mantap bertekad untuk hidup sendiri. Menata hidupnya yang sempat berantakan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebagai seorang manusia, juga sebagai seorang hamba. Setelah melewati perjalanan berjam-jam lamanya, mobil yang dikendarai oleh Ricky dan Raihan bergantian pun akhirnya sampai di depan kediaman Adiputra. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga, tutur Davin dengan helaan napas lega. Ricky, Raihan, makasih banyak ya. Sekarang kalian langsung istirahat, pasti kelelahan, lanjut Davin. Setelah mengatakannya, Davin bergegas turun dari mobil lalu berjalan hendak menuju rumah. Namun, baru saja sampai teras, pintu rumah itu keburu terbuka dan muncullah sosok yang begitu dirindukannya. Assalamualaikum, sayang, sapa Davin penuh senyuman. Kok tahu sih aku sudah datang? Lanjut Davin sembari menghampiri istrinya itu. Waalaikumsalam. Ayu menjawab sambil mencium punggung tangan sang suami. Tahu dong, aku kan punya telepati cinta. Jadi bisa merasakan kehadiran Mas, lanjut Ayu seraya mengulum senyum. Bisa aja. Davin mencubit gemas hidung sang istri lalu merangkul pinggangnya. Mengajaknya untuk memasuki rumah bersama-sama. Kamu gimana sekarang? Baikan. Kakimu gimana? Masih sakit? Tanya Davin tak sabaran. Alhamdulillah, Mas. Sudah bisa jalan normal lagi kayak biasanya. Gak terlalu perih juga waktu kena air, timpal. Ayu. Alhamdulillah. Siapa dulu dong dokternya? Balas Davin berbangga diri. Dokter Davin Mahesa Adiputra. Spesialis hati dan cinta. Tapi pasiennya harus aku aja, gak boleh ada yang lain. Kelakar Ayu sembari mengeratkan lingkaran tangannya di pinggang Davin. Siap, bos, laksanakan. Timpal Davin diakhiri gelak pelan. Keduanya pun masuk ke dalam kamar dengan sisa tawa di bibirnya. Hai, sini dulu. Davin menarik tangan Ayu yang hendak melangkah. Lapun langsung merengkuh tubuh istrinya itu erat-erat. 65. Aku kangen tahu. Kangen juga sama calon bayi kita. Tangan Davin bergerak perlahan. Mengusap perut Ayu yang sudah menonjol. Kamu kangen juga gak? Tanya Davin begitu pelan. Bahkan hanya serupa bisikan. Ayu mengangguk malu-malu. Wajahnya sudah merona saat Davin menatapnya begitu lekat hanya dalam jarak beberapa inci saja. Bahkan wajah Davin sudah semakin maju membuat Ayu buru-buru memejamkan mata. Bibir Davin hampir saja menempel di bibir sang istri saat tiba-tiba pintu kamar itu diketuk dari luar. Cek, siapa sih ganggu orang aja, gerutu Davin sembari melepaskan pelukannya dari tubuh sang istri. Lapun lekas membuka pintu. Maaf, bos, ganggu ya? Tanya Ricky dengan raut wajah tak enak. Udah tahu pakai nanya, timpal Davin kesal. Kenapa? Lanjutnya lagi. Saya ada perlu sama Mbak Ayu, jawab Ricky. Noh, istriku. Katakan saja ada apa. Davin menggeser badannya dari ambang pintu kamar lalu menunjuk Ayu. Anu itu, apa? Ricky malah menggaruk tengkuknya salah tingkah. Ngomong
Omong yang bener ada apa? Kenapa tiba-tiba jadi kayak orang gagu? Davin geleng-geleng kepala melihat kelakuan Ricky. Itu, Mbak Nuri kemana ya? Aku cari-cari kok gak ada, tanya Ricky akhirnya memberanikan diri. Ayu sempat terdiam sesaat. Wajahnya langsung berubah sendu. Mbak Nuri pergi dari sini, ungkap Ayu. Pergi. Ulang Ricky dengan mimik wajah terkejut bercampur pilu. 66. Ayu memang belum menceritakan apa-apa pada Davin perihal perginya Nuri dari rumah. La juga tak begitu sering menghubungi sang suami seharian tadi. Hanya sempat mengirim pesan WhatsApp agar hati-hati. Pun Davin yang mengira jika Ayu hanya meminjam ponsel Nuri seperti biasa. Itulah sebabnya dia juga tak sering menghubungi Ayu tadi. Sebab merasa tak enak hati dan sungkan jika terus-menerus mengganggu Nuri. Maaf, Mbak Ayu, apa Mbak tahu kemana Nuri pergi? Tanya Ricky cemas. Sepertinya pulang kampung, Mas. Nuri gak bilang soalnya. Gak pamit juga. Hanya meninggalkan sepucuk surat. Dia merasa bersalah karena kesalahannya. Dia juga mengucapkan terima kasih dan meminta permohonan maaf, beber Ayu apa adanya. Astagfirullah, Nuri. Kenapa harus jalan pintas seperti ini? Gumam Ricky kecewa. Biar saya coba hubungi, Mbak, tukas Ricky sembari berbalik. Tangannya sudah merogoh saku untuk mengambil ponsel. Mas Ricky. Ponsel Mbak Nuri gak dibawa. Ditinggalkan di sini. Sepertinya karena ponsel itu pemberian dariku. Makanya gak berani bawa, tutur Ayu sambil menunjuk ponsel Nuri yang tergeletak di atas meja. Gak dibawa. Ricky mengulang dengan suara lemas. Setelahnya, ia tak berkata apa-apa lagi. Langsung berbalik dan berjalan menuju kamarnya karena tak enak berlama-lama mengganggu majikannya tersebut. Memasuki kamarnya, Ricky melangkah dengan perasaan tak karuan. Jika biasanya, saat pulang dari bepergian seperti ini selalu ada yang menawari dirinya kopi atau kini tak ada lagi. Di kursi kerjanya, Ricky duduk termenung. Ila menyesali karena sempat bersifat kasar pada Nuri saat mengetahui pengkhianatan itu. Hanya saja, itu refleks dari rasa kecewanya yang mendalam. Tapi bukan berarti menginginkan Nuri pergi dari rumah itu. Lebih dari setengah tahun lamanya sama-sama menjadi orang terdekat Pak Damar, hubungan keduanya memang murni rekan kerja. Namun, sejak kemunculan sosok Nuri di rumah itu, sudah menimbulkan rasa ketertarikan di hatinya meski hanya sekadar rasa kagum. Meski tinggal dalam satu atap dan sama-sama menjadi orang terdekat Pak Damar, tak serta-merta membuat Ricky langsung akrab dengan Nuri. Karena awal-awal, Nuri seperti sosok pendiam dan tak terlalu banyak bicara. Hingga Ricky merasa kesusahan untuk mengakrabkan diri. Lama-kelamaan, karena seringnya mereka bekerja sama dalam merawat Pak Damar, keakraban itu mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Terlebih Nuri seringkali meminta dirinya untuk membantu mengantar Pak Damar ke kamar mandi. Tentu saja karena Nuri merasa sungkan. Puncaknya, saat Ricky diberi fasilitas kamar di dalam rumah, keakraban mereka semakin dekat. Ricky tak segan meminta dibuatkan kopi atau pada Nuri. Atau request untuk dimasakkan kudapan dan menu makan. Pun sebaliknya, Nuri yang duluan menawari. Mbak Nuri, mau kemana? Tanya Ricky kala itu. Ia sedang bersantai di halaman rumah. 67. Mau ke pasar, Mas, mau belanja. Gantiin Bos Sumi. Lagi sibuk soalnya, jawab Nuri. Ayo, saya antar. Ricky buru-buru bangun dari duduknya. Gak usah. Saya diantar sopir kok. Mas Ricky kan harus jagain Tuan Damar, tolak Nuri buru-buru. Gak apa-apa. Bos besar baru selesai olahraga ringan. Setelahnya pasti langsung mandi, sarapan, lalu baca koran sambil nangkring di halaman. Jadi saya punya waktu santai kurang lebih 1 jam, timpal Ricky yang sudah mengetahui persis kegiatan majikannya tersebut. Baiklah kalau seperti itu. Tapi kalau Tuan Damar marah,
Saya gak ikut tanggung jawab ya, balas Nuri akhirnya. Tenang saja, gak akan. Kalaupun memang beneran marah, kita hadapi bersama. Saya yang tanggung, kamu yang jawab. Gimana? Ricky tersenyum lebar saat mengatakannya. Mas Ricky ada-ada saja. Nuri mengulum senyum dengan wajah memerah. Ayo atuh, keburu siang. Nanti sayurannya tinggal sisa, lanjut Nuri antusias. Ayo. Ricky bergegas menghampiri mobil dan mengajak Nuri untuk masuk ke dalamnya. Keduanya pun berbincang banyak hal selama di perjalanan hingga akhirnya tiba di pasar. Mas Ricky tungguin di sini saja, ya. Saya belanja dulu, pinta Nuri begitu mobil berhenti. Saya turun aja ah. Nunggu di mobil panas. Mending ikutin kamu, balas Ricky mulai menunjukkan sedikit demi sedikit perasaannya. Ya sudah atuh, ayo. Benar saja, Ricky terus saja mengikuti langkah Nuri mengelilingi area pasar yang luas. Hingga tangannya perlahan penuh dengan tentengan berisi belanjaan mulai dari sayuran, daging, ikan, cumi, udang, hingga buah-buahan.